A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebentar hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebentar jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua yang disayang Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1 2 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca doa yang Nabi tidak pernah tinggalkan di setiap paginya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya semuanya? Izin nyapa Endang Yulianingsi, Nurul Purwanti, Agustiningsi, Zahra 16716, Linda SR GR, Imcita Yulisda, Florenzi Melodia, Oki D9, Bu Ari, Dwi Apriliani, dari TikTok juga jazakumullah khairan Ibu Dwi Apriliani, Coach Yuli, Khalisa Sadewa, Ibu Hida Jogja, barakallahu fikum, Minsa BT Dasah, Miminji, Aisyah, Aulia Hijab, Deshide, Hasna, Inefemi, Eva Marita, Joy Wijaya, barakallahu fikum Pak Joy, Dwi Wulan. Dari Instagram ada Salwani Rich, Enin Onzi, Kurota Ayun, Tati Hartono, mohon izin, Yanti Buhang, Erni Irawan, Ratno Winanti, Dona Rahayu, Ibu Dona, barakallahu fikum. Dari YouTube Siti Nur Hidayah, Ibu Uti Amin, Ibu Mama Wastirah, Yahya Yiyih, Swastika Prastiani, Imtania Haye, Eli Fitri Henry, dan semua pihak yang belum disebut, Ibu Diva, Ibu Uli Peter, dan semua teman-teman, tanpa mengurangi ta'zim kami. Hari ini insyaallah kita mau sedikit tadabbur daripada Al-Quran, surah An-Nisa ayat 100. Kemarin kan teman-teman udah ya, pas surah An-Nisa ayat 96 sampai 99, sekarang An-Nisa ayat 100. Yang ada Quran, silahkan dibuka Qurannya, yang belum ada disimak aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sehat semua ya hadirin.
Masya Allah, tabarakallah. Pagi ini kami mendoakan terus semoga hadirin semua rezekinya semakin diberkahi Allah. Banyaknya tidak memudaratkan, sedikitnya tidak melupakan kita untuk terus bersyukur. Dan kalaupun rezeki itu datang, berapapun jumlahnya selalu membuat kita makin dekat sama Allah. Kami juga mendoakan kalau ada yang belum menikah, insya Allah tahun ini segera bertemu dengan pasangan yang salih-salihah. Kalau ada yang sudah menikah sedang menanti daripada buah hatinya, semoga Allah segera karuniai buah hati yang salih-salihah. Lalu juga kalau ada di antara hadirin semuanya yang qadarullah masyafa'al, pernah menikah kemudian berpisah, semoga Allah beri ganti pasangan yang jauh lebih baik. Atau sedang bersabar menghadapi pasangannya, insya Allah sabarnya Allah jadikan sebagai wasilah masuk syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa-doa terbaik kami yang belum haji, belum mudah-mudahan kita wafat husnul khatimah. Salawat bertangkaikan salam untuk manusia paling mulia yang kita rindui syafaatnya. Kita ingin berjumpa dengan beliau, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin sekalian, ayat yang tadi kita baca, An-Nisa ayat 100, boleh ditulis di kolom komentar ya jemaah. An-Nisa ayat 100. Ini adalah ayat yang berkenaan tentang diantaranya kisah seorang yang hijrah menuju Allah, menuju Rasulnya, tapi kemudian dia mendapati kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju. Tapi dia sudah memiliki niat berhijrah. An-Nisa ayat 100. Mohon izin hadirin, mohon izin. Ibu Hida Jogja, mohon izin kami sematkan komentarnya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Dan barang siapa yang berhijrah menuju Allah, niscaya mereka akan mendapati bumi ini adalah tempat hijrah yang sangat luas dan rezeki yang banyak. Poin yang ke-1, siapa yang mau berhijrah menuju Allah, bumi ini luas, rezekinya Allah pun demikian. Wasa', dan rezeki yang Allah berikan itu banyak jalurnya. 1, tulis di kolom komentar dulu bahwa bumi Allah itu luas. Bumi, ditulis di kolom komentar nomor 1, sahabat teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, bumi Allah itu luas. Nomor 1, bumi Allah itu luas. Kita mungkin sulit bagi kita berhijrah di satu kondisi di mana ada satu wilayah yang membuat kita agak-agak sulit karena lingkungannya, karena faktor temanan kita atau persahabatan kita. Tapi kita akan selalu mendapati bumi Allah itu luas untuk kita pijaki, untuk kita berhijrah dari satu wilayah menuju wilayah yang lain. Nabi SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Jadi ketika teman-teman baca ayat ini, pahami baik-baik, sadari baik-baik, tanam dalam diri kita baik-baik. Bumi Allah itu luas. Saking luasnya bumi Allah, akan selalu ada tempat untuk kita menjadikan diri kita yang lebih baik. Akan selalu ada tempat untuk kita menjadikan diri kita yang lebih baik. Akan selalu ada tempat untuk menjadikan diri kita yang lebih baik. Terus nomor 2, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita berhijrah menuju Allah, kita juga akan dapati rezeki yang banyak. Bukan hanya sekedar sebatas bahwa rezeki banyak itu dalam nominalnya. Rezeki pertemanan, rezeki persahabatan, rezeki pertemuan bersama orang-orang yang salih, yang menatap wajahnya bisa membuat kita lebih teduh. Wasa'. Kalau tujuannya Allah, rezeki itu banyak dari Allah. Sekali lagi, rezekinya bukan cuma bentuknya harta ataupun uang. Rezeki teman,
rezeki persahabatan dengan orang-orang yang salih, rezeki ketemu guru, rezeki bisa ada di lingkungan yang baik. Itu banyak, luar biasa. Rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Dan sesiapa yang dia yakhruj, keluar, min baitihi, daripada rumahnya, muhajiran, tujuannya adalah menuju ilallahi wa rasulih, hijrah dia menuju Allah dan Rasulnya, summa, kemudian yudrikhul maut, mati datang lebih cepat daripada yang ia kira, daripada yang ia duga, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh Allah telah tetapkan di sisinya pahala yang besarnya luar biasa. Teman-teman yang disayang Allah, ayat ini salah satu gambaran tentang bagaimana seseorang yang yakhruj min baitihi, keluar daripada rumahnya, muhajiran, dia berhijrah, ilallahi wa rasulih, tujuannya Allah dan Rasulnya, summa, kemudian yudrikhul maut, kematian datang menjumpainya lebih cepat dari yang ia kira. Seorang pemuda, jahatnya bukan main, culasnya bukan main, pembunuh 99 orang, datang kepada seorang laki-laki. Dia ahli ibadah aja, tapi dia gak punya ilmunya. Wahai Tuhan, saya sudah bunuh 99 orang. Saya mau bertobat, apakah Allah akan ampuni tobat saya? Apakah Allah akan ampuni dosa-dosa saya dan terima tobat saya? Apa kata laki-laki ini? Sungguh sudah terlalu banyak. Sungguh sudah terlalu banyak. Maka Allah tidak mungkin bisa mengampunimu. Akhirnya laki-laki ini geram, ingin taubat, lah kok gak bisa diampuni? Ya dibunuh sekalian. Akhirnya dibunuh lagi, jadi berapa? 100 hadirin. 100 orang yang dia bunuh. Quran surah An-Nisa ayat 100. Teman-teman, Quran surah An-Nisa ayat 100. Ditulis kolom komentar ya, biar yang baru gabung nanti bisa langsung mengikuti bersama insyaAllah. Quran surah An-Nisa ayat 100. Mohon izin teman-teman. Setelah dia bunuh 100 orang tapi hatinya tetap jujur, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun mendatangi satu demi satu orang yang dia cari. Jumpalah dia dengan seseorang yang alimnya bukan main, dan jumpalah dia juga kepada seseorang yang berilmu, ilmunya bukan main. Wahai Tuan Guru, saya sudah bunuh 100 orang. Apakah kalau saya bertobat Allah terima tobat saya dan Allah ampuni dosa-dosa saya? Guru tersebut bijaknya bukan main. Beliau menenangkan, lalu beliau bilang, sungguh insya Allah terima, taubatmu pasti Allah terima dan dosamu pasti Allah ampuni. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. La taqnatu min rahmatillah. Asalkan kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kalau kamu gak putus asa dari rahmatnya Allah, Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosamu. Innahu, sesungguhnya dia Allah, ghafurun rahim, maha pengampun atas semua dosa-dosa dan kekeliruan yang dulu pernah kita lakukan. Rahim, lagi maha penyayang. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ini terus kemudian matanya berbinar-binar, optimis, senang bukan main. Terima kasih Tuan Guru. Lalu mohon bimbingannya, mohon nasihatnya, saya harus ngapain Tuan Guru? Kata laki-laki tersebut kepada guru beliau yang beliau jumpai tadi. Terus kata Tuan Gurunya, syaratnya pindah dari lokasi hari ini menuju lokasi yang baru. Cari teman yang baru, gaul sama teman yang baru, datangi lingkungan yang baru. Berangkat hari ini juga. Gak baik berlama-lama di lingkunganmu, di wilayahmu. Kalau kamu terus di sana lama-lama, susah nanti kamu untuk berhijrah. Mohon izin teman-teman, susah nanti kamu berhijrah, susah nanti kamu berubah. Gak berubah-berubah nanti, harus pindah. Lalu akhirnya laki-laki ini pulang, beliau berkemas-kemas. Setelah beliau berkemas-kemas, lalu kemudian beliau mendatangi daripada
kanan kirinya beliau pun meninggalkan daripada kota yang beliau selama ini ada di sana. Dalam perjalanan teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat ini, "Tsumma yudrikuhul maut." Dalam perjalanan yang mau berhijrah meninggalkan kota lama menuju kota yang baru, wilayah lama menuju wilayah yang baru, lingkungan lama menuju lingkungan yang baru. Tsumma yudrikuhul maut. Mati datang lebih cepat dari yang ia sangka, dari yang ia duga, dari yang ia kira. Dikiranya dia akan sampai di sana, tapi ternyata di tengah jalan, sedang dalam perjalanan dari satu wilayah menuju satu wilayah yang lain, kematian datang lebih cepat dari yang dikira. Kematian datang lebih cepat dari yang diduga. Summa yudrikhul maut. Meninggal beliau di tengah jalan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Allah telah tetapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia bersegera untuk menuju satu wilayah yang baru, meninggalkan wilayah yang lama, dan dia sungguh-sungguh taubat. Taubatnya Allah terima, sungguh-sungguh minta ampun, dosa-dosanya Allah maafkan. Nah, teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, gak ada orang yang mau kembali kepada Allah lalu kemudian beliau optimis mengejar ampunan dan ridhonya Allah, kecuali Allah akan mudahkan dia menuju jalan-jalannya Allah. In tasdukillah yasduka. Kalau kalian jujur, Allah benarkan kejujuran kalian. Kalau kita jujur, ya Allah pertemukan hamba dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik, guru yang baik. Bersamai kami ya Allah dengan orang-orang yang terbaik. Nanti Allah yang akan memudahkan, Allah yang akan mempertemukan, Allah yang akan membuat kita tiba-tiba kenal. Ketemu, lalu kita kenalan, lalu kita bareng-bareng berjalan menuju Allah. Di hari-hari jelang-jelang berpulangnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditemui. Summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Seperti laki-laki ini yang sudah bunuh 100 orang, tapi beliau jujur mau dapat ampunan Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, ridhonya Allah. Beliau datang ketemu guru yang tepat, ngasih wejangan, ngasih saran, tinggalkan lingkungan yang lama menuju lingkungan yang baru. Dalam proses berjalannya udah semangat, gigihnya bukan main, di tengah jalan wafat. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah tetapkan pahalanya untuk dirinya. Dan dalam sebuah riwayat, Allah masukkan beliau ke dalam syurga walaupun sudah bunuh 100 orang. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, refleksi secara luasnya adalah siapapun, termasuk yang berbicara, ketika kita punya azam, punya keinginan untuk kembali kepada Allah dari masa lalu kita yang gak enak buat kita ceritain, dari masa lalu kita yang gak nyaman untuk kita mengingat-ingatnya, Allah tetap yang maha baik akan mengampuni dosa-dosa. Allah tetap yang maha baik akan membersamai kita untuk kembali kepadanya. Hambaku, kamu udah terlalu jauh, makin kesini kok kamu makin kesana. Hambaku, ayo sini. Hambaku udah terlampau jauh, makin kesini makin kesana. Udah jangan jauh-jauh, sini. Hambaku, kamu butuh apa, bilang aja, sini. Hambaku, ayo udah bersamai sini orang-orang yang ini dan itu, agar kamu makin dekat denganku. Sini. Sabda Nabi, sesiapa yang datang kepada Allah satu jengkal, Allah datang pada satu hasta. Kalau dia datang satu hasta, Allah datang pada satu depa. Kalau dia berjalan, Allah lari Allah. Saking senangnya melihat seorang hamba yang mau kembali kepada Allah. Jangan patah semangat. Jangan putus asa. Kalau udah tujuannya Allah, lari. Kalau gak bisa, jalan.
Kalau nggak bisa, merangkak. Masih nggak bisa juga, tetaplah tertatih-tatih menuju Allah. Walaupun hanya engkau bisa lakukan 1 sentimeter bergerak menuju Allah dengan segala keterbatasannya. Asalkan satu, jangan pernah berbalik arah. Lari, kalau nggak bisa jalan. Kalau nggak bisa, merangkak, tertatih-tatih. Nggak apa-apa menuju Allah. Asalkan jangan satu, jangan pernah balik arah. Kalau kita udah azam, ya Allah saya mau berubah, tolong kami ya Allah. Ya Allah hamba mau meninggalkan yang haram, tolong kami ya Allah. Ya Allah saya belum punya circle, tolong kami ya Allah. Ya Allah saya belum ketemu oleh orang-orang yang mendekatkan saya kepadamu, maka pertemukanlah ya Allah. Minta sama Allah, apapun minta sama Allah. Sal tu'tah, mintalah pasti engkau akan diberi. Hadis Bukhari, hadis Muslim, riwayat Tirmidzi juga. Sal tu'tah, mintalah pasti diberi. Minta sebaik-baiknya sama Allah. Ayat 100 An-Nisa. Tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Mati datang lebih cepat dari yang ia kira. Mati datang lebih cepat dari yang pernah ia duga. Kita kira kita hidup 1000 tahun lagi. Kita kira kita hidup selamanya di atas muka bumi. Ternyata kematian selalu mengagetkan. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kematian selalu mengagetkan. Kematian selalu mengagetkan. Kematian itu emang begitu. Tsumma yudrikhul maut, dia jumpai kematiannya di waktu dimana dia gak pernah menyangka dia akan mati dalam kondisi itu. Mengagetkan. Bukti terkaget-kagetnya manusia adalah seringkali ketika nama seseorang disebut dan berita kematiannya itu tersebar, lalu kita bilang, kayaknya baru tadi ya. Tadi kan ketemu makan soto bareng kan? Loh, bukannya tadi kita ketemu ya? Astagfirullahaladzim ya Allah. Emang beneran apa? Ada berita kematiannya? Terus kita cek, kapan chatting kita terakhir dengan beliau? Apa chattingan kita terakhir? Apa status WA terakhir? Apa postingan terakhir? Apa uploadan terakhir? Apa unggahan terakhir beliau sebelum beliau wafat? Manusia mati meninggalkan nama, manusia mati meninggalkan data. Bukan lagi nama. Manusia sekarang mati meninggalkan data-datanya di sosial media. Maka wahai teman-teman, tinggalkan data-data yang baik semampu kita, sebisanya kita. Di sosial media tempat di mana kita ada di situ. Dan setelah mati semuanya akan dilihat. Kematian selalu mengagetkan. Tsumma yudrikhul maut, dia bertemu dengan maut tidak disangka-sangka. Alhamdulillahnya dia sudah on the way. OTW ya Allah. OTW menuju Allah. Pol, enak sekali itu hadirin. Wafat dalam keadaan OTW menuju Allah. Dia udah jujur, tinggalkan kampung halamannya, tinggalkan orang-orangnya, tinggalkan lingkungan-lingkungannya, OTW menuju Allah Subhanahu wa taala. Jujurnya bukan main. Allah benarkan kejujurannya, dan Allah faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah telah tetapkan pahala besar di sisi Allah untuk beliau. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gak ada yang bisa mengampuni kita kecuali Allah. Gak ada yang lebih sayang sama kita kecuali Allah.
Coba lihat refleksi kepada hadis Nabi SAW. Pas hadis Nabi SAW menceritakan Nabi dan para sahabat melihat kepada seorang ibu yang menggendong bayinya hangat-hangat dalam dekapan dan peluk hangat beliau. Terus kemudian kata Nabi, lihat gak ibu-ibu yang lagi peluk bayi itu? Lihat ya Rasulullah. Kata Nabi, mungkin gak ibu yang memeluk bayinya membuang bayinya? Gak mungkin. Lempar bayinya? Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Karena ibu yang paling sayang kepada anaknya. Lalu apa kata Nabi SAW? Tidak ada yang lebih sayang kepadamu wahai hambaku kecuali Allah. Bahkan sayangnya Allah melebihi sayangnya ibu itu kepada anaknya. Allahu Akbar. Lebih sayang Allah sama kita daripada ibu kandung kita sendiri. Kenapa mama kita tuh gak pernah berubah? Umi kita, ibu kita, bunda kita itu gak pernah berubah. Mohon izin sahabat yang dirahmati Allah tentang kenapa tadi gak pernah berubah. Ini suaranya kecil. Memang pakainya hanya mic ini ya, mic Boya sebentar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nanti lanjutin pertanyaan, kenapa mama kita gak pernah berubah? Kenapa mama kita gak pernah berubah? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Masuk kok ini. Suaranya masuk kok. Suaranya masuk ya. Suaranya masuk. Teman-teman mungkin kalau suaranya kecil bisa diperbesar lagi ya. Kembali lagi teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa mama kita selalu memperlakukan kita seperti anak-anak walaupun kita ini udah besar, bahkan udah nikah, udah punya anak, tetap aja mama kita itu selalu luar biasa sayangnya sama kita. Ya kalau kita pulang ke rumahnya ya udah diperlakukan kayak anak kecil. Kadang makan disuapin, masih dipijetin. Gimana anakku diusap-usap kepalanya. Kenapa mama kita tuh gak pernah berubah? Kenapa ibu kita selalu menganggap kita seperti anak kecil? Dan selamanya jemaah ibu kita menganggap kita seperti anak kecil. Jawabannya karena di antara manusia yang cintanya tidak pernah berubah kepada anak-anaknya adalah orang tua. Ya ayah, ya ibu. Gak pernah berubah. Cinta mereka dari dulu ajak aja. Sama aja. Gak pernah berubah. Makanya mereka memandang kita ya kita sebesar apapun, sehebat apapun, sekeren apapun, kamu tuh ya bayiku. Kamu tuh bayiku, kamu tuh anakku. Cinta mereka sama. Cinta mereka gak pernah berubah, cinta mereka selalu sama, cinta mereka selalu ada. Manusia bisa datang dan pergi, manusia bisa berubah, tapi ibu dan ayah tidak. Cintanya tetap. Manusia bisa cinta, tapi kadang-kadang cintanya begitu cepat berubah menjadi benci, tapi ibu tidak. Gagal atau berhasil, kamu tetap anak kebanggaanku. Sukses atau belum sukses, kamu tetap anak kebanggaanku. Mau kamu di kota mana atau kamu tinggal sama mama, kamu tetap kebanggaanku. Mau kamu nanti menjadi orang yang punya nama ataupun orang tidak sama sekali mengenalmu, kamu tetap anak kebanggaanku. Mama. Orang tua yang tidak pernah berubah. Ayah kita, ibu kita gak pernah berubah cintanya. Kebayang kalau orang tua aja bisa seperti itu. Sampai ada tagline, kasih ibu sepanjang masa. Kasih ibu, gimana sih? Kasih ibu sepanjang masa, tak terkira sepanjang masa. Pokoknya gitu deh hadirin. Intinya yang tentang kasih ibu kepada beta. Ya Allah, kasih ibu kepada beta. Lanjutannya apa lagi? Aduh, gak inget deh. Kasih ibu kepada beta tak terkira sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia.
sepanjang masa. Kepada beta, kita ini disayang terus. Tak terhingga, saking banyaknya. Kalau seorang manusia aja bisa sesayang itu kepada anaknya, apalagi Allah. Emang dikira Allah tuh gak lebih sayang? Sabda Nabi, Allah bahkan lebih sayang kepada hambanya lebih daripada ibu itu sayang sama anaknya. Allah tuh lebih sayang, Allah lebih cinta, Allah lebih suka. Gak ada yang gak disayang Allah. Semua disayang Allah. Semua dicintai Allah. Teman-teman ngaji gini, teman-teman lagi mentransfer pahala. Orang tua kita tuh otomatis dapat asar. Karena kita ada, sebab karena atas pertolongan Allah. Dan orang tua kita yang terus alhamdulillah menjadi wasilah kita ada di dunia ini. Orang tua kita ada, lalu kita ada. Kita ada. Atas pertolongan Allah wasilahnya kedua orang tua kita ada. Kita gak pernah minta lahir dari mama siapa, ibu siapa, bapak siapa, ayah siapa. Di kota mana, di negeri mana, kita gak pernah minta. Tapi yang Allah berikan itu yang terbaik. Ayahnya kita di mana, ibu kita orang mana, itu yang terbaik. Kalau teman-teman yang dirahmati Allah, seorang orang tua, ibu, ayah sesayang itu sama anaknya, apalagi Allah. Allah lebih sayang. Allah lebih sayang. Berkali-kali lipat Allah lebih sayang kepada kita daripada kedua orang tua kita. Daripada abah kita, ummi kita, mama kita, Allah lebih sayang. Maka pahami pelan satu persatu ayat yang tadi kita baca. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan kamu harus keluar dari rumahmu. Kalau kamu keluar dari rumahmu tujuannya mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Rasulullah, summa yudrikul maut, datang mati lebih cepat dari yang engkau duga, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah akan benar-benar menetapkan pahala untukmu. Pahala besar itu Allah tetapkan untukmu. Bersegera, teman-teman. Jangan tunda-tunda. Gak ada waktu lagi untuk bilang nanti-nanti. Gak ada waktu lagi kecuali sekarang. Sekarang juga. Bukan besok, bukan nanti. Pulangnya kita ke pangkuan Allah tuh datangnya mengagetkan. Pulangnya mengagetkan. Sangat terkaget-kaget. Kembalilah kepada Allah sebelum kita benar kembali kepada Allah. Minta tolong sama Allah, berikan kami pasangan yang saling support dalam taat. Berikan kami buah hati yang membuat kami semakin taat. Berikan kami anak keturunan yang membuat kami semakin taat. Berikan kami hadiah istiqomah sampai kami wafat. Berikan kami husnul khatimah ketika kami wafat. Berikan kami pertemuan yang di pertemuan itu membuat kami makin ingat dan makin dekat kepadamu ya Allah. Hari demi hari itu makin cepat berlalunya. Sabda Nabi SAW, tidaklah terjadi kiamat sebelum kalian mendapati daripada diri kalian akan merasa setahun rasa sebulan, sebulan rasa sehari, setahun rasa sebulan, sebulan rasa sepekan, sepekan rasa sehari, sehari rasanya satu kedipan mata. Udah ngerasain belum? Setahun rasanya seperti sebulan. Cepatnya bukan main. Sebulan rasanya seperti sepekan. Sepekan rasanya seperti sehari. Sehari rasanya seperti satu kejapan mata. La taqumus sa'ah. Tidak terjadi hari kiamat sebelum kalian mendapati seperti yang disabdakan Nabi tadi. Cepat waktu berlalu ini teman-teman. Baru kemarin SD.
Sekarang anak kita sudah SD. Baru kemarin anak kita lahir merah, sekarang sudah kuliah. Dan sebentar lagi beliau menikah. Udah dilamar aja anak kita, tiba-tiba ada laki-laki yang datang meminang putri kita. Ya udah, mau gak mau, bismillah nak, abah lepas kamu karena Allah, umi lepas kamu karena Allah. Insya Allah kamu bersama laki-laki bertanggung jawab, laki-laki yang kuat, laki-laki yang menghebatkan, laki-laki yang saling mencintai karena Allah, menua bersama sampai jannah. Bismillah. Lalu tangan kita begini bergandengan sama laki-laki asing yang gak pernah kita temui. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahri maskuri halan. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Waktu-waktu terus berlalu. Ayo kita menua sampai jannah. Menua bersama, bahagia bersama sampai surga. Hargai waktu-waktu yang berlalu. Hargai setiap waktu yang berlalu. Hargai setiap pertemuan yang kita lalui. Itu gak terulang lagi. Maka pastikan kenangan baik yang kita lewati. Karena summa yudrikhul maut, kematian datang selalu mendadak, selalu tiba-tiba. Kematian itu datang yang mengagetkan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau kamu tujuannya Allah, cintanya Allah yang dikejar, kasih sayangnya Allah yang didapat, Allah itu adalah zat yang tidak pernah putus memberikan kita pahala. Jariahnya ngalir terus. Untuk siapa jariahnya? Untuk diri kita masing-masing. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, terima kasih ya sudah membersamai di pagi ini. Teman-teman sehat selalu. Mari kita buka tanya jawab. Bagi yang mau bertanya nanti tulisnya di kolom komentar ya, di IG itu ada kolom komentar khusus, bukan di kolom chat. Karena bila di chat takut-takut nanti tenggelamnya, mohon izin. Terima kasih ANIK, Wisata Natural, Imcita Yulisda, Mama Safira, Eka Prasetya 823. Lalu terus kemudian Santi Rahmawati dari YouTube, Neng Tiara, ada dari TikTok, Uli Peter, Ibu Uli Peter, Ibu Astri Marisi, Barakallah, Ibu Uli Potter, Twin Lestari, Nining Batam, Kemuning, aduh tadi dia kelengkap. Ada Lis Umia, Nining Batam, Alia Nabila 08, Raini Yunaida, Wanda, Tin, Ibu Nikni, Nita Sela, Anita, Bunda Wati, ada ibunya Abian, Sania, Olivia, Rarina, Uti, Des. Terus kemudian ada Miss Nawati, Nadiawati, Virgo 9979, Paela, Handa. Yuk kita buka tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, semata melihat kesusahan orang lain sebagai bahan bakar untuk bersyukur, apakah itu dosa? Kata Nabi SAW bersabda, "Unzur ila man asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallah." Timika, bidadari surga. Timika, Papua, barakallah. Timika, barakallah. Ibu Reni yang bertanya, makasih pertanyaannya by the way. Semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau kita melihat kesusahan orang lain sebelum kembali? Allah tazdaru nikmatallah, itu supaya kita banyak bersyukur kepada Allah. Lihat yang di bawah, sering-sering lihat yang di bawah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaan itu. Terhadap perkara dunia lihat di bawah, tapi terhadap perkara akhirat lihat yang ada di atas. Ibu saya sudah meninggal tapi sering dimimpi. Apa itu masih sayang sama aku sebagai anaknya? Kasih ibu sepanjang masa tak terhingga dan dia akan terus menyayangi kita. Dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan lagi di surganya kita. Walau telah tiada, tapi ketika ibunda kita berdoa, doanya terus tertaut. Apalagi ibunda kita pernah mengucap, doaku untukmu anakku selamanya. Itu insya Allah luar biasa.
lebih baik diinformasikan kita mau umroh atau diam-diam? Ibu Erma Wulan, terima kasih semua yang bertanya, semoga Allah memuliakan. Umroh boleh langsung berangkat, umroh boleh juga adakan tasyakuran. Saya mau berangkat umroh, haji pun juga demikian, boleh dua-duanya. Tapi kalau memang mau langsung berangkat boleh, kalau memang mau untuk disyiarkan, niatkan semua karena Allah, minta maaf. Karena kalau kita datang satu persatu rumah satu-satu itu kayaknya repot. Kita ngumpulin beliau di rumah kita, lalu kita minta maaf, mau berangkat umroh, takut-takut di sana mati, nggak pulang lagi, maka itu boleh, silakan. Shade of Nur. Salam Ustadz, menghadirkan orang-orang baik dalam hidup kita perlu usaha yang bagaimana? Hadirkan orang-orang baik, yang pertama niat karena Allah, yang kedua paksakan untuk mencari, temui, hadiri, ketemu, hadiri, lalu ikut andil dalam berjuang. Lalu yang ketiga, kalau sudah, banyak-banyak bersabar, karena bareng orang solih harus banyak-banyak bersabar. Dari akun Lila TikTok, kita harus mendahulukan haji atau umroh? Fikihnya haji dulu, baru terus kemudian sambil nunggu, karena waktunya panjang. Jawa Tengah 32 tahun, sambil nunggu, sambil umroh kalau punya rezeki. Tapi Nabi SAW berdasarkan sejarah, umroh dulu baru haji. Dua-duanya boleh, kalau udah kangen banget umroh dulu boleh, baru terus kemudian daftar haji. Tapi secara fikih haji dulu baru umroh. Ibu Susi Biru, apakah kalau kita makan besar membatalkan wudhu? Tergantung. Kalau makannya daging-daging selain unta tidak batalkan wudhu, tapi yang jelas perlu kumur-kumur supaya lebih aman. Tapi kalau misalkan makannya daging unta, hendaknya kita wudhu. Dari Nurul Purwanti, hijrah kepada Allah itu yang baik bagaimana? Hijrah kepada Allah yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, cari ridhonya Allah. Yang ketiga, cari cintanya Allah. Yang keempat, bersama orang-orang yang taat. Yang kelima, hendaknya masing-masing kita mencari kawan, berjamaah itu lebih enak daripada sendirian. Sugianti 100, apakah sholat kita akan diterima walaupun tidak pernah meninggalkan kewajiban? Apakah sholat kita akan diterima walaupun kita tidak pernah meninggalkan kewajiban? Pertanyaannya, apakah sholat kita akan diterima walaupun kita tidak pernah meninggalkan kewajiban? Tentu setiap amal sholih hak prerogatif Allah menerima atau tidak. Tapi kita mah baik sangka aja teman-teman sama Allah. Allah pasti terima kok. Pasti baik sangka aja sama Allah. Allah pasti terima. Siti Maryam, agar suami peka dan perhatian, apa dengan sedekah dan doa? Suami sudah mulai tidak bicara dan gak perhatian lagi. Doakan, doakan, doakan. Tetap layani, tetap sayangi, tetap beri perhatian. Ini sikap kita sama suami. Doanya apa? Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya. Dari Vina 18, mohon di-share di grup doa tadi pagi. Doa yang mana ya? Dari Kekeu 204, gimana caranya menitipkan sedekah untuk di Mekah Madinah? Teman-teman yang mau sedekah di Mekah Madinah, sedekah Quran, save nomor WhatsApp-nya 0852 9311 5458. Itu nomornya Umi. Biasanya nanti Umi yang menghandle tentang hal tersebut. Uminya Dinar 0852 9311 5458. Nanti sama beliau biasanya yang menyatat, dan ada 0852 9311 5458. Titip sodakoh makanan, insya Allah akan dititipkan. Sodakoh makanan, baik itu makanan atau itu Al-Quran, nanti insya Allah disampaikan untuk orang-orang yang ibadah ke Baitullah. Untuk orang-orang yang ibadah ke Baitullah, di Baitullah, mohon izin disematkan ya. Untuk sedekah di Madinah dan Mekah, baik itu Quran ataupun itu, nomornya ada disematkan. Barakallahu fikum. Ini dari Al-Fajarina, saya tinggal di Brazil. Masya Allah, Brazil. Jika sholat pergelangan kakinya tidak tertutup seperti pria ketika sholat, bagi perempuan itu hukumnya gimana? Jawabannya sebaiknya ditutup, karena kata Nabi tidak boleh tampak kecuali hanya wajah dan telapak tangan. Maka yang lainnya ditutup, termasuk kaki.
Dari Han Zhang 32, bila masih punya piutang, masih dibolehkah kalau kita masih punya hutang, apakah masih boleh bersedekah? Jawabannya boleh. Apalagi hutangnya hutang tahunan, ada yang cicilannya puluhan tahun. Maka itu gimana sikap kita? Hendaknya kita melunasi dulu, ada simpanan untuk cicilan di bulan itu. Syukur plus bulan berikutnya ada lebihnya, di sisanya baru kita bersedekah. Tapi kalau teman-teman bisa tinggalkan hutang, saya mendoakan, kami mendoakan semoga kita semua selalu dijaga Allah daripada berhutang, dan teman-teman yang lagi berhutang mudah-mudahan Allah segera lunaskan, tidak lagi berhutang insyaallah, amin. Suka kangen sama almarhum suami, apakah saya termasuk belum ikhlas? Jawabannya tidak. Insya Allah sudah ikhlas, tapi memang ada prosesnya. Kangen itu wajar. Dari Ibu Dona Rahayu 999, apakah wajib hukumnya membayarkan gantinya orang tua yang tidak puasa karena sakit tetapi tidak pernah mau kalau Nah, orang tua yang sakit boleh bayar fidyah, anaknya boleh menggantikan puasa orang tua dengan bayar fidyah. Sebagaimana Al-Baqarah 184, bayar fidyah. Apalagi orang tua sakit. Kalau suami masih memberikan materi kepada istri dan anak tapi perilakunya zalim kepada kami seperti tidak pernah pulang berminggu-minggu, berkata-kata kasar dan sering melakukan maksiat, itu gimana? Bersabar. Sabar dulu, sabar lagi, sabar terus. Tetap berbuat baik pada suami. Lalu terus kemudian kalau memang perilaku itu yang diterima, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi yang terbaik. Yang terbaik itu kalau memang bisa diperbaiki. Kalau sudah tidak bisa diperbaiki, semoga Allah memberi yang terbaik. Apapun, yang penting jangan bermudah-mudah untuk memilih kata-kata pisah atau yang lainnya, tapi mari bermudah-mudah untuk terus memperbaiki. Oh ya, buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Siapapun boleh bergabung, siapapun boleh keluar dari grup tanpa harus izin. Jadi santai aja, kalau capek HP-nya lemot, langsung live grup aja nggak apa-apa dan nggak perlu izin, santai aja. Cara bergabungnya gimana? Caranya tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Nanti di grup itu akan ada video-video pendek, ada informasi-informasi dan yang lainnya. Dan pagi ini teman-teman, kami ada di Jogja. Kami akan membersamai jam 1 siang nanti kajian di Masjid Jogokarian Yogyakarta. Di Masjid Jogokarian Yogyakarta. Buat teman-teman yang ada di Jogja, jam 1 siang nanti kami ngisi kajian di Masjid Jogokarian Yogyakarta di acara Urip Iku Urup. Coba yang tahu artinya terjemahin di sini. Urip Iku Urup. Yang tahu falsafahnya coba tulis di kolom komentar. Urip Iku Urup. Acaranya Urip Iku Urup. Begitu teman-teman. Insya Allah kalau masih hidup, doain ya teman-teman. Doain ya Allah, mudah-mudahan masih ada umur sampai nanti siang, bisa ketemu bareng, bisa ngaji bareng, bisa belajar bareng. Gurunda UAS juga di Jogja. Iya, Gurunda, Tuan Guru juga ada di Jogja. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Selalu merasa takut kurang bekal saat menghadap Allah walau sudah berusaha meningkatkan ibadah. Gak apa-apa teman-teman. Rasa takutmu kepada Allah, merasa kurangmu untuk menghadap Allah, merasa bekalmu masih sedikit saat nanti berpulang ke pangkuan Allah, itu tanda iman. Lah lebih baik merasa kurang toh daripada merasa lebih ternyata masih bolong-bolong. Lebih baik merasa kurang lalu semangat. Lebih baik merasa kurang lalu dia berbondong-bondong mencari bekal, daripada merasa sudah tinggi ternyata masih jeblok, ternyata udah merasa banyak ternyata masih zong. Jadi lebih baik merasa kurang. Begitu teman-teman. Gimana caranya istiqomah? Yang pertama, istiqomah butuh pertolongan Allah. Istiqomah yang kedua harus dipaksa. Yang ketiga butuh circle. Kalau kita kemarin disampaikan oleh seorang guru, semoga Allah menjaga beliau, ada kajian di lapangan kan panas-panas ya. Kalau kita panas-panasan sendirian, kita pasti gak akan mau. Kenapa kita mau berpanas-panasan? Karena kita berjamaah bareng-bareng. Ada kanannya juga kepanasan, kirinya juga kepanasan. Itu berjuang tuh begitu teman-teman. Bareng-bareng, lebih nyaman, lebih enak. Barakallah. Dari Wulud Wuludwi S. Luayu.
Saya sering mengingatkan suami untuk melaksanakan sholat tapi masih belum dilaksanakan. Gak apa-apa, ajak terus, ingatkan terus. Itu insya Allah jadi jariah buat kita. Innallaha la yamalu hatta tamalu. Allah gak pernah bosan, tapi kadang kitanya lebih cepat untuk bosan. Maka jangan bosan-bosan beramal salih. Kalau mau badal umrah dari Winda 910. Kalau mau badal umrah untuk orang tua tapi belum pernah umrah, apakah bisa? Jawabannya, kalau belum pernah umrah kata Nabi, kalau pas kita umrah ya, kita pas umrah belum umrah, kata Nabi, umrah yang pertama itu ya untuk kita dulu. Umrah dulu untuk dirimu, baru umrah untuk keluargamu. Tapi kalau kita belum umrah, mau membadalkan, titip sama yang sudah pernah umrah. Itu bisa. Ada orang sudah pernah umrah, kita minta beliau untuk membadalkan umrah, itu bisa. Oh iya, juga termasuk soal badal umrah. Insya Allah teman-teman dirahmati Allah, ada terus badal umrah bersama UIR setiap pekan, ada setiap hari ada terus. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, membersamai daripada teman-teman yang membadalkan umrah untuk orang tuanya, untuk keluarganya. Nanti teman-teman terus bisa menyampaikan saja. Kalau ada yang mau badal umrah, tinggal tap link di bio, nanti disampaikan. Kami juga bersama tim sering sekali membadalkan umrah. Alhamdulillah atas pertolongan Allah. Nanti teman-teman bisa cek tap link di bio infonya. Barakallahu fikum. Kalau suami selalu mengusir dan ngomong hidup sendiri-sendiri, itu bagaimana? Padahal suami yang salah bertengkar selalu ngomong hidup sendiri-sendiri. Allahu a'lam bishawab, tapi yang kami ketahui ketika itu kalimatnya bentuknya sindiran, belum jatuh talak kecuali kalimatnya jelas, sharih, kalimat tolak tuki, saya talak kamu, saya pegat kamu, saya ceraikan kamu, itu jatuh talak. Tapi kalimat sindiran-sindiran belum jatuh talak. Apa wajar orang baru meninggal 7 hari sudah membicarakan warisan? Bicarakan warisan sesegera mungkin, lebih baik, lebih cepat, itu lebih aman. Asalkan 4 syaratnya. 1. Tunaikan daripada wasiatnya. 2. Lunasi janjinya. 3. Tepati 1. Tunaikan wasiatnya. 2. Lunasi hutangnya. 3. Tepati janji-janjinya. Yang keempat, pemulasaraan jenazah, biaya penguburan, pemandian dan segala macamnya itu harus lunas dulu, baru boleh bicara waris. Dari Rif Rizky, merasa kurang atas ilmu yang kita punya, bolehkah kita minta jodoh ilmunya lebih dari kita? Boleh, minta sama Allah apa aja boleh. Rabbi habli miladunka Rabbi habli miladunka zaujatan thayyibah. Doanya itu ya, banyak-banyak berdoa begitu. Jika kita dalam sholat tidak sengaja bersendawa, apakah sholat kita sah? Sah. Sendawa sah. Bagaimana ikhlas di saat dizalimi oleh orang lain dan ditipu? Ikhlas itu butuh dipaksakan, butuh jam terbang. Ikhlas itu akan seiring berjalannya waktu. Allah izinkan pelan-pelan ikhlas nanti. Bagaimana caranya menagih hutang tapi yang berhutang tetap aja tidak bayar? Tetap tagih, itu tagih artinya bukti sayang kita sama teman kita. Kalaupun mau bayar silahkan, gak bayar ya pasti lunas di akhirat nanti. Bunda Fridanti, acara nanti siang di Jogokarian apakah ada live-nya? Sepertinya kami kurang tahu, ibu, bapak, atau teman-teman sepertinya kurang tahu apakah ada live-nya atau tidak. Nanti coba dicek di channel Urip Iku Urup ya teman-teman. Di channel Urip Iku Urup. Coba dicek di channel Urip Iku Urup. Ada live-nya atau enggak? Nei Zatri, apa yang harus dilakukan dan doa apa yang harus dipanjatkan? Ada orang yang membenci kita, doakan beliau supaya hatinya lembut agar tidak membenci siapapun. Itu doanya. Ya Allah, lembutkan hatinya begitu. Dari akun MKI 1911, gimana kalau sudah hijrah kebetulan sekali pergi sama yang bukan mahram urusan kerjaan, apa hukumnya? Sebaiknya kepada yang mahram, lebih aman, terbebas dari fitnah. Juga terkait hal itu, baik sekali kalau pas lagi urusan kerjaan memang bisa ajak keluarga. Kalau memang tidak bisa ya laki-laki. Badal umroh biayanya berapa? Dari anak Kristiana, biayanya 3,5 juta ibu. Begitu. Hubungin siapa caranya tadi, tinggal di tap link di bio. Begitu. Kalau tidak keliru insya Allah kemarin sudah ada sekitar hampir 20-an. Yang di pekan kemarin itu sudah ada yang hampir 20. Pekan ini pas pekan kemarin sudah dibadalkan umrah oleh tim kami yang ada di Makkah atas pertolongan Allah sekitar 20-an. Hampir 20-an.
Apa hukumnya seseorang istri memalsukan mas kawinnya pada saat menikah dulu? Memalsukan sesuatu hendak tujuannya menipu tidak di, tidak dianjurkan, tidak disarankan. Sebaiknya ya jujur aja. Mas kawin kalau emang emas ya emas, bilang emas. Kalau memang tembaga ya bilang tembaga. Kalau emang kuningan ya bilang kuningan. Kalau imitasi ya bilang imitasi. Hukum bekerja dengan memakai kerudung tidak menutup dada, tapi terpaksa karena butuh. Berproses. Insya Allah niatkan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Insya Allah Allah yang akan terus menemani. Yang penting kita jujur kepada Allah, Allah yang akan memudahkan insya Allah. Gudang desain. Gimana hukum mengeraskan bacaan sholat sampai mengganggu jamaah lain di dekatnya? Sholat pernah Nabi SAW bilang yang tidak ada suaranya agak dikeraskan sedikit. Sayyidina Abu Bakar. Waktu yang agak lumayan keras disuruh dipelankan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan mudah-mudahan kita bisa saling memuliakan saudara-saudara kita di kanan kiri kita ketika kita sholat mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayu Maimunah, saya mau tanya, kalau saya mau umroh tapi sekalian mengumrohkan, apakah boleh? Jawabannya boleh, meskipun berbeda di antara para pendapat ulama. Ada yang mengatakan 1 kali safar, 1 kali umroh. Tapi ada juga ulama lain yang berpendapat bahwa bolehnya seseorang itu ada umroh yang pertama, lalu umroh berikutnya lagi yang kedua, dan seterusnya. Kembali kepada pendapat mana yang teman-teman pegang, fadhol, silahkan. Gimana caranya dijauhkan dari penyakit hati? Bersyukur atas nikmat yang Allah miliki, bersyukur atas nikmat yang Allah karuniai, lalu qanaah, lalu banyak-banyak melihat kepada yang di bawah kita dalam urusan dunia. Insya Allah kita akan semakin menjadi mulia dunia akhirat. Apakah dosa anaknya yang mendiamkan ibunya lama? Jawabannya, jangan mendiamkan saudaramu lebih daripada 3 hari, kata Nabi SAW. Maksimal 3 hari. Kalau lebih daripada itu ya jangan. Tetap baik, apalagi ibu ya. Barakallahu fikum. Ustaz titip doa nanti pas ketika umroh, mudah-mudahan saya juga bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman TikTok, semua YouTube, semua Instagram, semua sahabat online offline, insya Allah yang belum umroh, belum haji, mudah-mudahan segera umroh, segera haji. Kadang ingat selalu teman-teman, saya gak pernah berhenti memotivasi teman-teman semua. Yakini dalam hati kita akan berangkat suatu saat nanti. Yakini dalam hati kita akan berangkat suatu saat nanti. Entah itu dengan harta kita, atau entah itu dengan cara-cara terbaik dari Allah, atau dengan aminnya kita. Cuma dengan amin. Amin. Saya sering ketemu jamaah umroh. Ibu, gimana ceritanya bisa umroh? Saya cuma modal amin, Ustadz. Kalau ada postingan umroh, amin. Kalau ada doa umroh, amin. Kalau ada semoga bisa berangkat umroh ya, amin. Cuma modal amin. Modal amin, Ustadz, saya berangkat. Ada seorang jamaah modalnya amin, berangkat umroh. Allah punya cara, yang penting kita jujur. Nabung tipis-tipis boleh? Iya, silakan semampunya. Lah kalau memang mampunya sehari 2.000, tabung aja. Buka rekening tabungan haji, niatkan itu memang buat haji, gak diambil-ambil dan gak bisa diambil. Bismillah, niat karena Allah berangkat haji. Berangkat haji furoda semua ya Allah. Yang nonton tayangan ini semoga Engkau izinkan berangkat haji furoda semua, bintang 5 bersama orang-orang terbaik, dibimbing guru terbaik, dengan fasilitas terbaik di waktu terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita sampai ke Baitullah di waktu yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sampai teman-teman, gak usah khawatir, tenang aja. Kita umroh bareng Oktober besok. Kalau belum sempat yang Oktober, kita umroh bareng besok. Kalau tidak di bulan Januari, Februari, di akhir Ramadan. Semoga Allah mudahkan. Kita itikaf bareng di Baitullah. Mudah-mudahan. Begitu ya teman-teman. Ada pemberangkatan kapan lagi? Insya Allah jadwal kami di Oktober, besok tanggal 12 Oktober sampai 21. Lalu umroh bersama UIR akan kembali diselenggarakan insya Allah di, kalau antara nggak Januari Februari ya teman-teman. Kalau nggak Januari Februari. Terus sama akhir Ramadan sampai Lebaran di sana itikaf. Kurang lebih begitu kira-kira. Insya Allah. Saya juga berangkat Ustaz tanggal 25 Oktober. Masya Allah, tabarakallah, berkah. Yang mau berangkat umroh juga hati-hati di jalan. Fi amanillah, hanya Allah sebaik-baik memberi balasan. Saling doa mendoakan. Yang belum umroh insya Allah nanti, insya Allah biidznillah akan bareng-bareng. Nama travelnya apa? Ini programnya program umroh bersama UIR. Kita
masih bekerja sama dengan travel dan umrah berizin resmi, travel haji dan umrah berizin resmi. Ini tagline-nya umrah bersama UIR, begitu teman-teman. Jadi masih kerja sama. Doakan mudah-mudahan Allah segerakan kita nanti menyelenggarakan umrah dengan travel sendiri, dengan pertolongan Allah di tempat terbaik insyaallah. Sholat dan ibadah apa yang harus kita lakukan saat kita benci seseorang? Jangan benci siapapun, jangan menaruh dendam pada siapapun. Hati kita tuh lebih berhak untuk nyaman, dan jangan benci siapapun. Wisata natural, berharap kan gak boleh ke makhluk ya, terus gimana? Berharap hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk, nanti kecewa. Dramatis, sikap kita jika seseorang menilai buruk ibadah sholat dan bacaan Quran kita itu gimana? Sabar, hadapi saja. Jangan buktikan dia benar, buktikan dia salah dengan diri kita, terus kita perbaiki. Perbaiki diri kita, perbaiki bacaan kita, perbaiki cara sholat kita, perbaiki tumakninahnya. Allah pasti akan dengan sendirinya memberikan kabar-kabar gembira bagi mereka yang terus memperbaiki diri. Doa saat hati merasa takut dan was-was. La haula wala quwata illa billah. Ini teman-teman pakai terus ya. Kalau teman-teman lagi was-was, kalau teman-teman lagi bingung, lagi gamal, lagi galau, lagi gak ngerti lagi jalan keluar lewat mana, jalan keluarnya lewat mana gak ngerti lagi, ucapkan sering-sering la haula wala quwata illa billah. Itu ya doanya. Gimana menghubungi daripada Badal Umrah? Badal Umrah teman-teman yang mau menitipkan, tap link aja di bio, sampaikan saja, nanti akan dibersamai insyaallah oleh tim kami. Begitu teman-teman. Bagaimana cara maklum pada sholat laki-laki yang sudah mulai sholatnya saat di masjid pas perjalanan? Cara makmum pada sholat laki-laki yang sudah mulai sholatnya saat di masjid pas dalam perjalanan. Saya gak ngerti, gak paham pertanyaannya. Tapi kalau bermakmum tinggal langsung bermakmum aja. Diberikan isyarat, ditepuk pundaknya. Saya pengen banget umroh, sekarang masih nabung. Di samping rumah ada masjid yang sedang direhab. Manakah yang saya dulukan? Teman-teman dirahmati Allah, qaddimu li anfusikum. Kebaikan itu apapun peluangnya dahulukan untuk diri kita. Kalau memang kita merasa keduanya itu bisa kita bersama, ya keduanya. Kalau belum mampu, ya umroh dulu. Bolehkah kita sebagai istri cemburu? Cemburu kenapa? Cemburu kepada suami atas suami yang dekat dengan hal sesuatu yang tidak dibenarkan Allah, maka diperbolehkan cemburu yang baik. Umrah itu 9 hari pulang pergi atau 9 hari di sana ya Ustadz? Itu plus perjalanan. Plus perjalanan. Jadi ada bahkan 10 hari plus perjalanan. Dari tanggal 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 10 hari sudah plus perjalanan. Di sananya kurang lebih sekitar 8 hari. Bagaimana hukumnya orang tua kalau ada salah satu anak yang belum mau menjalankan sholat? Jawabannya orang tua terus mengajak sholat buat anak-anaknya. Bagaimana cara masuk grup? Link di bio Ustadz. Caranya teman-teman ada profil, terus ada linknya. Teman-teman klik linknya, lalu sebut namanya, asal. Nanti link itu langsung nyambung ke WhatsApp. Nanti teman-teman sebut nama, asal kota, asal negara aja. Nanti langsung dibalas pesan WhatsApp otomatis. Di situ ada grup laki-laki, grup perempuan, info badal haji, badal umroh, haji furoda bersama Ustadz Irfan, bersama tim kami juga yang dibadalkan, yang membadalkan nanti. Terus juga ada info segala macamnya, infonya di situ. Tinggal disebut nama, asal kota, asal negara, begitu. Bio nggak bisa Ustadz, terus gimana? Oh, kalau link di bio nggak bisa, teman-teman save nomor WA-nya ya, 0812 13 60 70 20. 0812 13 60 70 20. Langsung diketik aja nomor WhatsApp itu. 0812 13 60 70 20. Bagaimana kalau ada seorang janda bagaimana kalau janda mati ingin menikah lagi untuk dibimbing dengan imam yang soleh? Apakah salah? Tidak salah. Boleh seorang yang sedang sendiri, sudah selesai masa iddahnya, boleh menikah lagi. Bagaimana kalau difitnah dan disebarluaskan berita yang tidak baik tentang kita? Sabar teman-teman. Itu fitnah tuh emang kadang keji banget ya. Fitnah-fitnah keji, bukan main, na'udzubillah ya Allah. Semoga teman-teman semua dijaga. Ya Allah, jagalah saudara kami dari fitnah-fitnah yang keji. Jauhi beliau dari fitnah-fitnah yang keji. Lindungi beliau dengan sebaik-baik perlindunganmu ya Allah, amin. Teman-teman sabar ya. Aduh, saya juga pernah ngerasain kalau pasti fitnah tuh rasanya aduh nyek banget. Aduh, luar biasa.
Cemburu karena suami menanyakan siapa itu ke wanita lain di hadapan saya, selalu melirik wanita tersebut. Itu cemburu wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Begitu. Berapa badal umroh bersama tim UIR? Teman-teman, Ibu Diah Indah Ning, badal umroh bersama tim UIR 3,5 juta, badal hajinya di 25 juta. Itu akan dibersamai oleh tim kami insya Allah yang profesional. Ada juga di antara beliau yang mahasiswa Mesir, Kairo Mesir yang lagi liburan, atau juga ada daripada mahasiswa adik-adik kelas kami yang membadalkan, adik-adik kelas kami di pondok pesantren yang sekarang beliau kuliah di Universitas Madinah, Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, UIM. Insya Allah dibersamai beliau. Jamaah-jamaah Universitas Islam Madinah atau adik kelas kami di Universitas Islam Madinah, alhamdulillah ada beberapa yang sering sekali biasanya beliau membadalkan dari jamaah UIR. Barakallahu fikum ya sahabat UIR. Berkah selalu, sehat selalu. Saya terus mendoakan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua terus istiqomah sampai jannah. Hukum memakai pemutih badan apakah boleh? Jawabannya selama tidak melanggar syariat Islam, boleh. Hadis tentang pacaran. Soalnya teman saya ada yang ngeyel, katanya nggak ada hadis tentang melarang pacaran. Bukan hadis lagi, ini ayat Al-Quran. Quran surah 17 Al-Isra 32. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina, innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu mendekatkanmu kepada perbuatan yang keji dan jalan yang amat memburuk, dan jalan yang amat menyesatkan, jalan yang seburuk-buruknya jalan. Nauzubillah, mendekati zinanya aja nggak boleh, apalagi sampai ada menjerumus. Pacaran itu boleh. Teman-teman catat ya, pacaran itu boleh tapi setelah akad nikah. Pacaran itu boleh setelah akad nikah. Kalau sebelum akad nikah, hindari, jauhi, begitu. Kalau badal umroh itu untuk diri sendiri bisa nggak ya? Jawabannya badal umroh itu diperbolehkan dengan 2 syarat. 1, wafat atau meninggal dunia. 2, sakit parah tidak memungkinkan untuk mengadakan safar umroh. Kalau diri sendiri ya jangan dibadalkan. Kalau diri sendiri ya semangat. Kalau bisa tetap sampaikan diri kita hajatnya untuk nyampe ke sana dengan umroh sendiri, haji sendiri. Sekali lagi teman-teman, syarat badal umroh 2. 1, sudah meninggal dunia. 2, sakit keras, sulit mendapatkan kesembuhan. Kalau kita masih sehat, masih kuat, dan bismillah ya Allah saya akan sempat sampai ke sana, maka kita berazam sama Allah, insya Allah kita akan sampai. Jadi syarat badal umroh cuma 2. 1, sudah wafat meninggal dunia. Makanya badal umroh dan badal haji itu termasuk hadiah terbaik untuk beliau-beliau yang sudah wafat. Begitu teman-teman. Badal umroh, badal haji. Bagi 2 orang, 1 yang sudah wafat, 2 yang sakit keras, sulit mendapatkan kesembuhan. Itu boleh dibadalkan. Tapi kalau masih sehat, niat berangkat sendiri insyaallah biidznillah. Dari akun Nur Paidah, biaya umroh Ramadan bersama Ustaz nanti berapa biayanya? Allahu a'lam, belum keluar. Nanti mudah-mudahan segera terbit posternya setelah pemberangkatan yang Oktober ini. Terima kasih teman-teman. Jadi umroh bersama UIR itu program apa sih? Jadi umroh bersama UIR artinya umroh bersama Ustadz Irfan Rizky. Kami yang akan membimbing, kami yang akan membersamai. Jadi itu program bersama teman-teman yang sering membersamai di YouTube, TikTok, Instagram. Jadi teman-teman kadang minta bareng-bareng, ayo Us kita berangkat umroh bareng-bareng dari seluruh Indonesia. Pernah ada jamaah dari Timika, pernah ada jamaah dari Makassar, kemarin dari Lampung tanggal 6 Maret. Waktu Haji Furoda kemarin juga ada jamaah Pak Suwito dan Ibu. Semoga Allah memuliakan kalau nonton. Selamat datang Pak Suwito, Ibu Umi Najla. Lalu juga ada dari Bogor, Ibu Eka, Pak Hengki. Lalu juga ada dari kemarin pas Haji Furoda, satu lagi dari Nganjuk, Ibu dari Nganjuk, Masya Allah. Ngawi, astagfirullah. Ibu dari Ngawi, semoga Allah memuliakan beliau. Juga ada jamaah-jamaah ketika umroh kemarin tanggal 6 Maret dari Purwokerto. Jadi program umroh bersama UIR itu bukan cuma Wonosobo aja ya teman-teman, tapi seluruh Indonesia. Jadi jamaah TikTok, YouTube, Instagram yang sering membersamai dari seluruh Indonesia. Kita umroh bareng di tanggal 12 Oktober sampai 21 Oktober besok. Semuanya insya Allah fasilitasnya yang terdepan. Maksudnya fasilitas yang hotelnya itu di depan, keluar langsung pelataran. Insya Allah kita juga menggunakan kereta cepat sehingga perjalanan Mekah Madinah sangat hemat, 2 jam 20 menit. Terus juga insya Allah maskapainya juga maskapai SV. SV itu artinya Saudi Airline. Atau kita pakainya kalau nggak SV Garuda. SV Garuda kurang lebih itu ya teman-teman. Itu biayanya 39.500.000. Umroh bersama kami sekamar berempatnya di 39.500.000 rupiah. Hotelnya yang paling depan insya Allah
dengan hotel yang paling depan lebih memudahkan kita, energinya tidak terkuras habis dalam perjalanan. Karena kami juga pernah merasakan ketika hotel itu sangat berperan juga ya dalam memudahkan kita untuk terus sholat di masjid begitu. Kalau haji furoda itu, tadi ada yang nanya haji furoda, mohon izin teman-teman sekaligus saya jawab. Akun tentang yang haji furoda harganya di kisaran 30 ribuan US dollar ya teman-teman. Kira-kira di angka itu kira-kira 30 ribuan US dollar itu kalau dirupiahkan misalkan dolarnya 15 ribu kira-kira 450-an. 450-an. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan dengan cara apapun boleh. Jadi kita berhaji dengan bukan dengan harta kita, tapi ada orang yang punya nazar lalu Anda dihajikan karena kesembuhannya beliau bernazar saya hajikan kamu dan segala macamnya. Ada juga saya pernah temuin beliau berhaji sebab karena kakaknya sakit parah terus sembuh, kakaknya nazar kalau sembuh akan menghajikan adiknya dihajiin semuanya. Itu kisah nyata. Terus juga berikutnya ada yang amin, tadi saya cerita ketemu di lift. Saya tuh cuma modal amin Ustadz, amin. Alhamdulillah Allah mudahkan, itu juga ada. Lalu ada yang anaknya di Taiwan lalu mengumrohkan orang tuanya. Itu kemarin nih periode Oktober tahun lalu. Waktu ada seorang ibu dari Kretek, Ibu Ponira, semoga Allah memuliakan beliau. Putri beliau di Taiwan lalu putrinya mengumrohkan orang tuanya. Begitu teman-teman. Sudah dulu ya teman-teman, sudah jam 6, sehat selalu, lancar berkah selalu. Tapi terakhir, tentang badal umroh mana yang harus didahulukan, haji atau badal umroh untuk almarhum suami? Semampunya. Kalau mampu menghadiahkan untuk haji silahkan, kalau mampu menghadiahkan badal umroh silahkan. Begitu teman-teman. Teman-teman dirahmati Allah, doakan selalu mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah bareng-bareng. Tiap subuh gini ngaji walaupun gak seberapa, insya Allah mudah-mudahan istiqomah sampai husnul khotimah. Buat teman-teman yang mau untuk ikut andil dalam sedekah wakaf Quran di Masjidil Haram Mekah, besok ketika kami umroh periode 12 Oktober sampai 21 Oktober umroh bersama UIR akan juga diselenggarakan, baik itu sedekah makanan kah atau sedekah Al-Quran. Sedekah makanan ditujukan untuk para jamaah umroh yang mereka sedang ada tamu-tamu, yang untuk para tamu-tamu Allah yang mereka sedang berumroh ke Baitullah. Kita tujukan untuk beliau-beliau agar supaya teman-teman tepat sasaran. Karena kata Nabi, la ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Jangan ada yang makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Insya Allah diusahakan tepat sasaran kepada mereka-mereka yang bertakwa agar energi dari makanan yang diberikan dipakai terus untuk berbuat kebaikan. Terus hubunginya siapa yang tadi ya teman-teman, 0852 9311 5458. Itu untuk wakaf Quran di Makkah. Kalau ada yang info badal haji, badal umrah, teman-teman tinggal tap link di bio. Itu insya Allah langsung mau info badal haji, badal umrah langsung ada nomornya di situ. Tinggal diklik aja nomornya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doain ya teman-teman. Insyaallah sebentar lagi masjid akan rampung lantai 2-nya. Lantai 1-nya sudah rampung sejak 14 November tahun 2022 lalu. Insyaallah November 2022 ini lantai 2-nya selesai, lanjut lantai 3 lagi, dan SD-nya sudah selesai dan sudah dipakai, alhamdulillah. SD-nya sudah selesai, sudah dipakai. Ada ruang SD, ruang gurunya sudah selesai dibangun dan sudah terfungsikan. Terima kasih selalu membersamai. Juga ada ruang-ruang asrama. Mudah-mudahan Allah jadikan kita terus bisa memiliki amal jariah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tap link di bio untuk membersamai di grup sahabat UIR. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua teman-teman.